Halo semuanya, selamat datang di podcast IMAKAHI Connect episode kedua dengan saya Rara dari Departemen Informasi dan Komunikasi PB IMAKAHI dan juga rekan saya. Cika dari Departemen Koordinasi Dalam Negeri PB IMAKAHI. Kami akan memandu jalannya podcast IMAKAHI Connect episode kedua dengan judul Serba-serbi Mahasiswa Berprestasi. Bener banget nih Cika, tapi di sini kami nggak cuma berdua aja nih. Ada dua tamu spesial yang bakal nemenin kita ngobrol selama 30-40 menit ke depan, yaitu Kak Sylvia dari Universitas Gadjah Mada dan juga Kak Bintang dari IPB University. Kak Sylvia Dewi Ratnaningrum sendiri adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan UGM tahun angkatan 2018. Beliau adalah mahasiswa berprestasi FKH UGM tahun 2021. Kak Sylvia ini punya segudang pengalaman dan juga penghargaan loh teman-teman. Beberapa di antaranya yaitu penerima beasiswa PPA tahun 2020, juara 3 lomba poster pada Veterinary Scientific Event Week 2019, juara 2 lomba poster dan videografi WVD FKHUB, dan juga menjadi pembicara di beberapa talk show, dan juga aktif di organisasi, baik di tingkat fakultas maupun universitas. Luar biasa sekali. Wah, luar biasa sekali ya, Rara. Nah, selanjutnya kita berlanjut nih ke Kak Bintang. Kak Bintang Aditya Triwibowo adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan IPB University tahun angkatan 2018. Beliau juga merupakan mahasiswa berprestasi Fakultas Kedokteran Hewan IPB University pada tahun 2020. Di samping itu, Kak Bintang juga punya nih sederet prestasi dan pengalaman yang gak kalah-kalah keren nih, Ra. Beberapa di antaranya yaitu penerima beasiswa asrama kepemimpinan dan kader pejuang pertanian IPB Gen 2, juara 1 sekaligus the best presentation dalam International Scientific Paper Competition SpaceUp 3.0 Pertamina University pada tahun 2021, mengepalai berbagai kegiatan yang berhubungan dengan desain dan publikasi, dan masih banyak lagi nih, Ra. Kalau mungkin kayaknya aku sebutin satu-satu kayaknya nggak cukup ya, Ra, buat malam ini. Langsung aja nih, kita sapa bintang tamu kita hari ini. Halo Kak Sylvia dan Kak Bintang. Halo semuanya, Jessica. Halo Bintang. Halo Kak kan, Yosvia dan Jessica. Halo. Oke, keren banget ya teman-teman dua pembicara kita kali ini. Nah, mungkin kakak-kakak di sini bisa cerita dikit sih. Kenapa sih dulu berkeinginan jadi mahasiswa berprestasi dan juga akhirnya memutuskan buat daftar nih jadi Mapres. Nah, aku pengen denger nih dari Kak Sylvia dulu. Halo Kak Sylvia, silakan. Oh ya, sebenarnya untuk latar belakang jadi mahasiswa berprestasi itu sebenarnya dari awal maba ya. Dari awal maba itu tahu ternyata ada yang namanya Pilmapres fakultas yang selanjutnya berlanjut menjadi Pilmapres Univ. Nah, dari situ aku bertekad kenapa nggak satu saat aku daftar. Nah, dari keinginan aku itu, nggak mungkin kan aku daftar dengan tangan kosong. Nah, maka dari situ mulai dari 2018, dari awal aku masuk, aku mulai mengumpulkan prestasi-prestasi dan juga pengalaman organisasi untuk modal aku nanti di Pilmapres. Jadi untuk latar belakang spesifiknya itu nggak ada aja sih, cuman coba-coba aja iseng-iseng gitu. Wah, keren banget nih, Ra. Coba-coba iseng-iseng berhadiah ya, Ra. Ternyata dapet juga nih. Nah, kalau Kak Bintang sendiri nih, gimana, Kak? Kenapa sih, Kak, dulu punya keinginan untuk daftar jadi Mapres? Oke, kalau dari saya sebenarnya panjang ya ceritanya, karena memang dulu tuh emang dari saya itu merupakan salah satu mahasiswa yang aktif di non akademik, jadi kayak Gatal aja tuh pengen ikut ini, pengen ikut itu gitu kan. Bahkan sebelum masuk IPB, pas lagi awal-awal pengumuman SNMPTN, kan saya juara SNMPTN, itu tuh ada kayak, saya stalking tuh di Instagram IPB, itu ada yang namanya Duta, ada yang namanya Mapres, dan lain sebagainya. Jadi kayak, wah pengen ini nih, pengen ini nih. Walaupun pada sekarang nggak semuanya, tapi merasa bersyukur banget sih seperti itu. Dan yang paling mencengang, maksudnya yang paling wow itu ya Mapres sih menurut saya. Karena waktu itu bertemu langsung dengan Mawapres, salah satu Mawapres IPB pada tahun itu, dan wah ini orang keren banget. Maksudnya kayak, oke, mereka prestasi mereka tuh banyak, tapi nggak cuma prestasi aja yang mereka punya, tapi mereka memiliki value yang, aduh ini bukan orang biasa seperti itu. Karena mereka selain berprestasi, mereka juga melakukan berbagai gerakan-gerakan yang menurut saya tuh mahasiswa biasa kayaknya belum tentu bisa melakukannya seperti itu. Jadi ya itu salah satu saya pengen ikut Mapres sih, dan di PB juga. Jadi pada saat itu ada Ditmawanya, ada suatu direktorat kemahasiswaan di PB membuat suatu organisasi untuk meningkatkan
sumber daya mahasiswa seperti soft skill dan hard skill, namanya itu IPB Outsco. Mungkin teman-teman familiar ya. Nah, itu di situ memfasilitasi mahasiswa untuk terus mengembangkan diri mereka, dan pada saat itu masih output utamanya untuk mencari mapres gitu. Jadi kayak IPB sengaja ingin membentuk mapres-mapres, mencetak mapres-mapres baru seperti itu. Jadi ya ada persiapan dari jauh-jauh hari seperti itu. Jadi saya ikut dari tahun pertama, tahun kedua juga ikut, dan alhamdulillah gara-gara ikut organisasi itu jadi alhamdulillah mendapatkan ilmu yang saya kira tidak saya dapatkan di kampus, bahkan di Ormawa juga yang ada di IPB. Kemudian channelnya juga sangat menginspirasi. Jadi saya yang tadinya kayak masih linglung, jadi kayak wah ini ya jalan saya gitu. Dan ketemu orang-orang seperti itu kayak semakin terbawa untuk terus bangkit gitu. Jangan sampai kita jatuh gitu, tinggal sih. Itu jadi ya saya kira saya harus jadi mapres dan alhamdulillah dapat. Oke, luar biasa banget sih Kak, itu udah sangat menginspirasi padahal baru awal-awal deh ya. Jadi Kak Bintang ini udah kelihatan banget nih teman-teman, preparation-nya udah dari awal banget dan juga termotivasi dari yang lain juga ya gitu ya Kak. Nah, ngomong-ngomong tentang Mapres nih, pastinya Kak Bintang dan Kak Sylvia ini juga mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan biasa ya, yang ikut kuliah yang padat dan juga praktikumnya banyak. Nah, padahal di luar itu pasti kakak-kakak ini punya kesibukan lain ya, termasuk jadi Mapres itu sendiri. Nah, boleh diceritain dong sama teman-teman pendengar dan juga penonton di rumah tentang kesibukan Kak Bintang dan juga Kak Sylvia ini sebagai Mapres. Bisa dimulai dari Kak Bintang, silakan Kak. Oke, jadi kalau saya sih dari sebelum Mapres tuh kayak ikut panitia ini, ikut organisasi ini, jadi kayak banyak nih, jadi kayak membantu orang segala macam. Jadi setelah Mapres ini semakin terkerucut gitu, maksudnya kayak lebih tahu jalan apa yang saya pilih. Jadi organisasi yang saya fokuskan itu ya itu aja. Jadi sekarang saya menjadi salah satu ketua divisi di IPB Outsco yang tadi saya bilang di bagian Integrated Marketing and Branding, karena saya memiliki kecenderungan di bagian desain grafis dan multimedia seperti itu, yang tujuannya untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa untuk mengembangkan diri mereka seperti itu. Nah, kemudian saya ikut lomba dong, karena kan Mapres itu kan punya tanggung jawab untuk ya terus berprestasi gitu kan. Kalau nggak membuat achievement, membuat suatu mencapai suatu penghargaan, apa nggak mendapatkan suatu juara atau mendapatkan suatu jabatan di suatu organisasi seperti itu. Jadi saya coba ikut lomba, tapi alhamdulillah dapat. Tadi sudah disebutin tadi pas lagi di awal. Ikut juga beberapa lomba tapi kalah, tapi nggak apa deh. Saya sangat senang sih ikut lomba sebenarnya. Seperti itu. Dan juga kalau sekarang lagi mempersiapkan untuk Mapres yang tahun berikutnya, karena untuk IPB sendiri itu mungkin berbeda dengan kampus lain. Kalau kampus lain kan deket-deket tuh dengan waktu pemilihan Mapres nasional. Kalau dari IPB itu dipersiapkan setahun sebelumnya. Jadi kalau saya itu walaupun di statusnya mahasiswa berprestasi tahun 2021, tapi dinobatkannya itu tahun 2020 seperti itu. Jadi kayak disiapkan. Wah, luar biasa banget ya Kak Bintang kesibukannya, mulai dari harus ikut lomba, terus fokus organisasi, dan panitia di mana-mana. Kayaknya kalau aku sih nggak kuat deh ya. Keren banget Kak. Nah, selanjutnya Kak Sylvia sendiri nih, kalau Kakak gimana nih kesibukannya jadi Mapres? Silakan Kak Sylvia. Oke, untuk kesibukan selama jadi Mapres, kan Mapres juga tetap mahasiswa ya, jadi organisasi masih jalan, kemudian KKN dari awal Juni kemarin masih jalan sampai 23 Agustus besok. Lumayan sibuk sih KKN itu ternyata. Nah, lalu karena tergolong mahasiswa tua juga nih, jadinya udah mulai persiapan skripsi. Kemarin sempat ngumpulin data di klinik, kemudian tinggal tunggu untuk pengolahan datanya dan lain-lain. Nah, selain itu juga karena alhamdulillah dinobatkan menjadi Mapres, jadi sempat ngisi beberapa acara, termasuk acara ospeknya FKH UGM atau PPSMB FKH UGM untuk adik-adik FKH UGM 2021. Nah, selain itu juga sama seperti Bintang nih, jadi ikut beberapa lomba. Nah, jadi ada yang kalah juga ada yang alhamdulillah menang. Jadi tetap berusaha untuk berprestasi lah dan juga menginspirasi orang lain. Seperti itu. Oh ya, selain itu juga semenjak jadi Mapres juga aku bertekad ingin mengenalkan FKH itu
termasuk FKUGM sendiri itu ke adik-adik calon mahasiswa dan atau yang tertarik dengan FKUGM. Jadi aku sering sharing lewat YouTube aku. Di situ aku sharing tentang FKUGM dan UGM-nya sendiri dan juga bagaimana kehidupan akademik maupun non-akademik di FKUGM. Seperti itu kesibukannya. Bener banget tadi untuk angkatan 55 memang pada sibuk KKN ya. Jadi sempat hektik juga karena untuk IPB sendiri itu online. Jadi karena kita di Jabodetabek, di kotanya, di Bogor kota, jadi harus online seperti itu. Kalau UGM gimana? Online juga nggak nih? Iya, sama online juga. Mantap. Jadi ya kita harus gimana ya? Gimana caranya memperdayakan masyarakat secara online tuh tantangan tersendiri nggak sih? Bener, bener banget. Sumpah. Kayaknya lebih berat online ya daripada offline. Iya sih, sumpah kayak bayangan kita tuh pengen liburan gitu nggak sih? Ketemu masyarakat, mengenal mereka dari dekat gitu. Jadi kayak terbatas oleh PPKM seperti itu. Oke, tadi aku mau nambahin, aku lupa. Jadi selain lomba, aku juga ikut part-time seperti itu, ada sejenis magang part-time di salah satu lab swasta yang menyediakan jasa pengujian terhadap hewan-hewan uji. Mencit, ada tikus, ada domba, seperti itu. Ini baru selesai training, jadi sudah dikasih proyek, dan aku juga lagi skripsi juga, aduh semangat ya Sylvia, skripsi. Dan aku juga lagi cari duit, jadi kayak memanfaatkan kelebihan di bidang desain untuk cari duit sih sebenarnya, kayak ada proyek desain, logo dan sebagainya itu aku langsung terima, jadi kalau misalnya mau silakan kontak saya. Ya seperti itu, kayak sekarang kan untuk FKH IPB kan lagi menguatkan branding diri nih, jadi tim multimedia dan saya baru tergabung. Keren banget ya Kak Bintang, harus part-time, harus KKN, sama Kak Sylvia juga harus KKN, skripsian. Wah, semangat ya Kak. Nah, karena kesibukan Kakak yang banyak banget, gimana sih cara Kak Sylvia nih, aku mau nanya buat bagi waktu antara kegiatan akademik dan non-akademiknya? Oh ya, sebenarnya untuk membagi waktu menurutku simpel aja sih. Kalau aku dari bangun pagi itu aku udah mulai mencatat apa to-do list aku di hari ini. Contohnya hari ini jadi aku buat di catatan kecil gitu, semacam notes gitu. Nah, aku lebih suka yang hard file ya dibanding soft file. Nah, di situ aku mencatat apa aja kegiatanku di hari itu. Jadinya lebih bisa dalam aku memanajemen waktu dan juga kemudian dalam mengatur waktu. Nah, di situ aku catat hal-hal semacam kuliah, kemudian rapat, organisasi, sama hal-hal simpel seperti pekerjaan rumah. Jadi semuanya bisa termanage dengan baik melalui notes ini. Menurutku itu sih bagi waktunya. Dan menurutku juga menentukan skala prioritas adalah hal yang nggak kalah pentingnya. Jadi menulis to-do list dan juga dalam menentukan skala prioritas mana yang mau kita dahulukan itu adalah kunci dalam bagaimana cara memanajemen waktu. Seperti itu. Wah, gitu ya Kak. Baru tahu nih kalau pasti ada orang yang masih suka nulis to-do list dalam kertas gitu ya, masih hard copy gitu. Tapi mungkin Kak Sylvia ini memang orangnya sangat terstruktur sekali, jadi memang waktunya juga bisa diatur dengan baik gitu ya Kak Sylvia. Nah, aku juga pengen dengar juga dari Kak Bintang, gimana sih cara Kak Bintang buat manage waktunya gitu. Mungkin bisa di-share tips-tipsnya ke teman-teman pendengar dan juga penonton. Oke, kalau saya sebenarnya tidak struktur ini teman dari UGM, karena sama sebenarnya untuk menentukan skala prioritas itu sangat penting, menentukan to-do list itu juga sangat penting, cuma kalau saya lebih keingatan pribadi gitu. Kalau misalnya yang urgent satu list di to-do list, tapi kayak itu satu event besar, seperti itu. Dan kalau misalnya nggak bisa ya saya cari backup atau cari cara lah biar bisa ke-handle, seperti itu. Jadi alhamdulillah sih sekarang nggak sampai yang kelepas banget itu, nggak, alhamdulillah. Terus untuk akademik, kan akademik FKH itu wow banget. Jadi kayak suatu tantangan tersendiri untuk kita yang aktif, tapi akademik kita yang semakin lama semakin menerkam kita gitu kan, materi-materi kuliah dan praktikumnya. Kalau saya sih lebih ke gimana ya, bagaimana caranya kita itu selama KBM, selama perkuliahan, baik itu sinkronus maupun asinkronus, itu kita benar-benar perhatiin kalau misalnya ada yang tidak jelas ditanyain ke dosennya. Kalau segan tanya sama dosen, tanya sama teman yang lebih pintar gitu. Nah, kalau misalnya kita benar-benar nggak ke-handle nih, entah itu kita lagi sibuk selama kuliah, jadi kayak kita nggak bisa fokus, itu untungnya kita ada handout kan ya,
ada handout. Jadi kita bisa akalin, kita belajar bareng sama teman-teman. Mungkin itu bisa dicoba karena ya itu sangat bagus sih. Apalagi online gitu kan. Bener banget nih Kak Bintang, kayaknya kita emang harus saling berkomunikasi nih sama teman-teman kita yang pinter, apalagi Harus di gila. era Sumpah, online ya. ya benar. Iya banget, bener banget nih. Nah, pasti kesibukan Kak Sylvia sama Kak Bintang ini adalah kesibukan yang paling bermanfaat kayaknya ya. Nah, kalau manfaat apa sih Kak yang Kakak dapat selama menjadi mahasiswa berprestasi, baik untuk diri sendiri, fakultas, universitas, atau mungkin untuk lingkungan sekitar? Mungkin kita bisa tanya dulu nih dari Kak Bintang. Silakan Kak Bintang. Kalau dari saya sendiri, sebenarnya pikiran saya tuh nggak terlalu muluk-muluk, jadi ya udah mahasiswa belajar jadi dokter. Awalnya cuma setelah jadi mapres waktu itu kalau IPB kan ada satu pelatihan gitu ya, dan mendapatkan inspirasi luar biasa dari teman-teman juga dan pembicara yang ada di situ. Semakin sadar bahwa kita tuh mahasiswa tuh harus menjadi suatu pembelajar sejati. Jadi kita itu gimana caranya belajar, tapi output kita nggak cuma tahu, nggak cuma paham, tapi kita kalau bisa membuat suatu gerakan seperti itu. Kalau nggak mau gerakan terlalu ribet. Kita menjadi menjadi suatu penggagas gitu itu. Misalnya kita belajar tentang antibiotik. Ternyata resistensi antibiotik di dunia ini luar biasa. Semakin lama semakin mencekam, bahkan kalau misalnya sudah ada kasus resistensi antibiotik, itu akan menjadi lebih parah daripada pandemi COVID-19. Seperti itu. Jadi kita buat satu inovasi misalnya, lalu kita jadikan inovasi itu menjadi nyata, kemudian kita sebarkan nyatanya dari inovasi kita itu ke masyarakat sekitar seperti itu. Jadi kalau untuk saya sendiri kayak ya udah, saya semakin sadar untuk jadi suatu pelajar sejati untuk merubah negeri ini lah, intinya seperti itu. Dan juga diri sendiri. Sebenarnya ya kita kan jatuh sering ya, untuk orang-orang seperti kita yang umur 20-an itu pasti sering jatuh gitu kan. Jadi saya mapres, saya harus bangkit karena saya mapres, karena saya sudah dipercaya oleh orang gitu kan, sudah dipercaya sama dosen, sama teman-teman, sama IPB gitu. Jadi saya harus lebih baik dari sebelumnya, dan ketika saya jatuh saya harus segera bangkit, saya harus menemukan titik salah saya di mana untuk memperbaiki diri. Untuk fakultas tentu saja ya, kalau untuk fakultas dan universitas berarti kita lebih ke harus membuat suatu nama baik ya sih. Kita harus memberikan citra dan nama baik yang baik gitu kepada fakultas dan universitas, karena itu ada salah satu kontribusi nyata yang memang harus kita lakukan, apalagi kita mau mapres gitu kan. Jadi kayak kita harus mempertimbangkan juga pandangan masyarakat kalau mau mapres itu seperti ini. Kita harus give the best. Kita harus memberikan yang terbaik kepada diri sendiri, fakultas, universitas, dan lingkungan sekitar. Oke, keren banget ya Kak Bintang ini. Jadi Kak Bintang ini mungkin kesimpulannya setelah jadi mapres, Kak Bintang ini selalu termotivasi untuk menjadi yang lebih baik, terus lebih baik, dan terus memperbaiki diri. Seperti itu ya Kak Bintang ya. Mungkin kita bisa tanya ke Kak Sylvia nih. Apa aja sih manfaat yang Kak Sylvia dapetin selama menjadi mapres? Silakan Kak Sylvia. Kalau untuk manfaat ya, kalau untuk diri aku sendiri mungkin lebih ke arah memperluas relasi pertemanan ya, di dalam dan di luar kampus. Nah, dengan ikut-ikut acara seperti ini, diundang acara seperti ini, aku mengenal adik-adik dari FKH lain, mengenal Bintang, kemudian mengenal adik dari FKH UGM sendiri, adik angkatan dari FKH UGM sendiri. Nah, itu memperluas relasi, dan selain itu juga memanajemen waktu. Nah, aku rasa semakin ke sini aku semakin baik untuk memanajemen waktu, karena agenda yang mulai memadat dalam waktu-waktu dekat ini. Nah, kalau untuk fakultas, univ, sama lingkungan, menurutku dengan menjadi mapres, manfaatnya itu kita bisa menginspirasi orang lain dan memberi manfaat kepada orang lain juga. Nah, jadi ada beberapa adik tingkat FK UGM itu yang DM aku seputar lomba, kemudian seputar bagaimana akademik di kampus, bagaimana kehidupan di kampus, nah dan masih banyak lagi. Jadi aku rasa dari sini mapres itu bukan hanya untuk diri sendiri, bukan hanya ambisi sendiri, tapi juga bagaimana besarnya kita bermanfaat bagi orang lain, bagi adik-adik yang mau masuk FKH ataupun adik-adik yang sudah masuk di FKH tapi mungkin masih merasa kebingungan. Jadi gitu, manfaat untuk diri sendiri, kemudian manfaat untuk orang lain, gitu.
Wah, keren banget ya, Ra, kedua pembicara kita hari ini. Nah, jadi banyak kali ya manfaat yang bisa kita dapatkan ketika jadi mahasiswa berprestasi. Benar banget, Cika. Kak Bintang dan Kak Sylvia ini pasti udah menempuh jalan yang sangat panjang ya, sampai bisa menjadi Mapres seperti saat ini. Nah, mungkin Kak Bintang dan juga Kak Sylvia bisa sharing-sharing nih, pengalaman apa aja sih yang paling berkesan, mungkin selama proses menjadi Mapres, atau saat menjadi Mapres itu sendiri, atau setelah dilantik gitu ya, Kak. Nah, saya ingin mendengar cerita dari Kak Sylvia terlebih dahulu. Silakan, Kak Sylvia. Oke, makasih Rara. Nah, untuk pengalaman berkesan, mungkin setelah ya. Kalau untuk setelah sendiri, pertama kali diundang menjadi narasumber itu adalah salah satu akun Instagram yang sering sharing tentang kedokteran. Nah, di situ aku diberi kesempatan untuk sharing tentang bagaimana kehidupan di FKH UGM. Nah, dari situ kan sistemnya adalah Instagram Live. Nah, sistem Instagram Live sendiri itu kan akan tersimpan kan pada feed dari Instagram tersebut. Nah, yang membuat aku terkesan adalah beberapa bulan bahkan setelah dari postingan itu masih ada juga adik-adik yang berminat untuk masuk FK UGM itu bertanya tentang bagaimana sistem di FK UGM itu, bagaimana akademiknya, bagaimana non-akademiknya. Nah, menurutku ini adalah salah satu pengalaman berkesan ya. Jadi, seberapa besar animo adik-adik SMA yang berminat untuk masuk ke FK UGM. Menurutku itu pengalaman berkesan ya. Selain itu mungkin juga apa ya, sebelum jadi Mapres kan itu udah pandemi ya. Jadi untuk urus surat-surat sendiri itu adalah suatu tantangan sendiri ya, karena udah minta tanda tangan juga sama dosen pembimbing gagasan tertulis. Nah, menurutku ini adalah salah satu tantangan di mana karena kalau kita mudah menyerah karena kondisinya itu awal-awal pandemi juga ya, mungkin aku nggak akan sampai di titik ini. Jadi gitu, pengalaman berkesan sebelum dan sesudah menjadi Mapres. Wah, keren banget ya, Ra. Pengalaman dari Kak Sylvia jadi narasumber dan memotivasi banyak orang. Nah, kalau Kak Bintang sendiri nih, apa ada pengalaman yang paling berkesan atau enggak? Mungkin bisa di-sharing-sharing nih di sini, Kak. Silakan Kak Bintang. Oke, terima kasih untuk pengalaman. Sebenarnya ada salah satu pengalaman yang ngefek itu sampai sekarang gitu. Yang tadi saya ceritain ada bootcamp di saat pemilihan Film Mawapres tingkat IPB. Beberapa finalis Mawapres dari masing-masing fakultas itu disatukan dalam suatu villa. Kalau kita tinggal di sana jadi kayak benar-benar bootcamp. Kita tinggal benar-benar seperti homey gitu, rumah-rumah gitu. Jadi kita nyediain makan sendiri, terus kita olahraga bareng, kita masak bareng, makan bareng, terus kita sharing bareng seperti itu. Terus kita juga kedatangan pemateri seperti itu. Bahkan kita ke rumah rektor yang ada di Sentul pada saat itu. Jadi kayak luar biasa. Dan setelah dari bootcamp, seleksinya kan lumayan tuh, luar biasa. Ada tes bahasa Inggris, ada impromptu speech dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu kita juga ada kegiatan social project ke Tasikmalaya. Itu kita ke sana belajar sambil liburan sambil memberikan dampak kepada masyarakat di sana. Jadi kayak kita kunjungi di beberapa tempat-tempat desa-desa pertanian seperti itu, kita share ilmu kita di situ. Itu salah satu hal yang sangat berkesan bagi saya. Kemudian untuk privilege, setelah dari bootcamp itu ya jadi tidak di-underestimate sih, maksudnya kayak wah Bintang Mapres gitu. Jadi saya sudah dipandang baik, jadi saya harus jadi lebih baik. Jadi ada satu dorongan terus jadi lebih baik. Kemudian privilege lainnya ya di FKH ada beberapa forum juga seperti ini, jadi pembicara juga iya, di BMKM IPB juga ada seperti itu. Jadi memperkenalkan FKH di luar kampus iya juga seperti itu. Jadi ada salah satu hal yang luar biasa. Jadi mentor juga iya, karena di organisasi yang saya sebutkan tadi ada IPB also ada mentorship, bisa jadi mentor juga. Di situ saya mementori 2 orang, tapi di luar itu ada menti lain dari FKH juga. Jadi mungkin sama dengan teman tadi Sylvia, kalau ada salah satu tugas kita untuk menggiring adik kelas untuk menjadi mawapres juga. Pun kalau nggak jadi mawapres, jadi orang yang lebih baik gitu. Karena untuk mahasiswa sendiri, kalau kamu mau jadi yang terbaik itu nggak harus mawapres sebenarnya gitu. Karena mawapres itu hanyalah salah satu jalan. Masih ada jalan lainnya. Wah, pengalaman Kak Bintang kayaknya sangat berkesan banget nih, mulai dari bootcamp, harus ke rumah rektor. Nah, setelah mendengar sharing dari Kak Bintang dan Kak Sylvia nih,
Kayaknya aku juga tertarik nih jadi Mapres nih. Semoga bisa mengikuti jejak-jejak Kak Bintang dan Kak Sylvia ya. Nah, aku mau nanya lagi nih Kak, sebenarnya buat jadi mahasiswa berprestasi itu apa ada tips and triknya nggak sih Kak? Mungkin aku mau nanya dari Kak Bintang dulu deh. Silakan Kak Bintang. Oke, terima kasih untuk kiat-kiatnya sebenarnya gini. Untuk Mapres mulai dari tahun 2020 kalau nggak salah, itu Mapres nasional tuh penilaian itu agak sedikit berbeda gitu. Jadi nggak cuma yang dinilai itu nggak cuma dari juaranya, seberapa banyak kamu mencetak prestasi. Prestasi itu juga nggak cuma yang lomba doang gitu. Jadi ada pencapaian lain yang dapat menjadi poin besar. Misalnya gini, kamu menjadi suatu ketua ormawa organisasi mahasiswa yang skalanya provinsi. Menjadi ketua, itu poinnya akan lebih tinggi daripada kamu menang juara internasional. Seperti itu. Jadi kalau kita bahas dalam konteks ilmu Mapres seperti itu. Intinya lebih luas gitu loh, nggak harus akademik seperti itu. Jadi Mapres tahun-tahun ini mulai sekarang kayak lebih diverse gitu sih, lebih luas gitu. Jadi apapun warna kamu, apapun kamu gitu, apapun kelebihan kamu, apapun kekurangan kamu bisa kok daftar seperti itu. Karena kalau saya pribadi dan beberapa teman-teman saya itu ada beberapa yang nggak jago bahasa Inggris nggak sih. Jadi kemampuan menulis juga ya seadanya. Tapi kita mau belajar. Intinya kita mau belajar. Seperti itu. Ada yang dia kayak gitu nggak jago nulis, ya bahasa Inggrisnya biasa aja, tapi dia punya kejagoan lain. Ada suatu kelebihan lain yang wow juga gitu. Jadi ya untuk apa takut gitu kalau misalnya ada teman-teman yang berpikiran bahwa saya kan nggak ada prestasi gitu kan, saya kan nggak bisa bahasa Inggris, ya nggak apa-apa daftar aja gitu, coba aja gitu, karena penilaian itu nggak cuma ini doang, nggak cuma parameter pencapaian, karena di situ juga ada suatu ada wawancara, ada wawasan kebangsaan dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa parameter yang juga sama besarnya untuk poin penilaian. Jadi coba daftar aja sih kalau menurut saya. Pun kalau misalnya nggak jadi mau Mapres, itu pasti dapat ilmu yang luar biasa sih kalau saya pribadi. Kayak wow, ini keren banget sih ilmu dari dosen-dosen, juri-juri pada saat itu. Yang saya kira semua orang harus dapatkan ini. Kenapa orang nggak daftar sih gitu kan? Seperti itu. Coba aja daftar, pasti mendapatkan hal yang luar biasa. Pun kalau nggak jadi Mapres, ya udah saya punya ilmu gitu. Karena ilmu itu lebih penting daripada kamu jadi Mapres. Ya nggak sih? Ya nggak sih gitu. Oke, makasih Kak Bintang. Berarti intinya yang penting berani daftar dulu gitu ya Kak? Oke, benar banget ya. Nah, lanjut untuk Kak Sylvia sendiri, apakah punya tips and trick nih Kak buat jadi Mapres itu gimana sih? Dari aku nih tips dan trik sebenarnya kalau memang kalian bercita-cita untuk jadi Mapres, ya seperti yang udah dibilang Bintang tadi, coba aja. Kalau toh gagal juga nggak ada salahnya kan. Nah, tetap coba juga berbagai kesempatan yang ada, ikuti sebisa kalian, kemudian tetap usahakan seimbangkan antara akademik dan non-akademik juga. Dan juga dari aku ya, aku karena mau berbeda dari yang lain, jadi kalau aku dan seangkatan aku udah sibuk di perkuliahan dan organisasi, maka dari itu aku juga mau mencari kesibukan di luar itu. Jadi aku coba beasiswa, kemudian coba organisasi di luar kampus, lalu juga dengan Mapres ini. Jadi untuk tips dan triknya sebenarnya kalau memang itu kalian mau, coba aja, toh gagal juga nggak ada salahnya juga, sama seperti yang aku bilang tadi. Gitu. Oke, luar biasa sekali ya teman-teman. Jadi intinya juga sama, yang penting coba dulu, jangan takut gagal gitu ya. Nah, tapi mungkin teman-teman pendengar dan juga penonton di rumah masih ada yang ragu-ragu nih Kak, mungkin masih insecure gitu. Apakah Kak Sylvia berkenan untuk memberikan kata-kata motivasi Kak, atau mungkin istilahnya wejangan gitu ya untuk mahasiswa yang masih ragu-ragu ini? Silakan Kak. Menurut aku, arti penting dari mahasiswa berprestasi itu adalah tidak hanya ambisi diri sendiri. Jadi kalau kalian ingin menjadi Mapres, kalian juga kelak akan bisa dan mencoba untuk berguna bagi orang lain. Nah, jadi dari aku sendiri, walaupun setiap tahunnya nanti Mapres akan berganti, aku akan ada penggantinya, Bintang juga ada penggantinya, tapi Mapres itu tetap akan menginspirasi sepanjang masa. Jadi kalau kalian ingin menjadi Mapres seperti aku, Bintang, dan Mapres-Mapres lain, nah kalian coba mengumpulin dari prestasi-prestasi kalian sesuai dengan passion dan kemampuan kalian. Nah, dari situ kalian, kalau memang sudah waktunya, kalian bisa mencoba untuk daftar. Kemudian, kalau
Kalau bukan rezeki kalian nggak apa-apa. Seperti yang Bintang bilang tadi, Mapres itu bukan satu-satunya jalan, tapi salah satu dari berbagai jalan menuju kesuksesan kalian kelak setelah nanti lulus dari FKH. Wah, sangat menginspirasi banget ya teman-teman semua. Kalau dari Kak Bintang sendiri, apakah ada kata-kata motivasi nih yang bisa disampaikan? Oke. Silakan Kak Bintang. Oke, terima kasih. Kalau dibilang insecure, apakah kita wajar mendapatkannya? Wajar, apalagi di usia seperti ini dan juga pandemi ya. Kita pandemi ini kan banyak mantengin sosial media gitu kan. Kok orang keren ya, kok saya enggak gitu kan. Pasti pikir kayak gitu setiap orang. Itu wajar terjadi seperti itu. Jadi solusinya adalah mengenal diri sendiri seperti itu. Apa kelebihan saya dan kekurangan saya? Apakah saya bisa untuk melampaui batas diri saya seperti itu? Apakah saya bisa memanfaatkan kelebihan saya dan memanfaatkan juga kekurangan saya untuk terus maju seperti itu? Kalau dibilang insecure, saya juga pernah gitu kayak saya kan lebih condong ke seni ya, mohon maaf. Jadi kayak lebih ke seni yang kayaknya nggak inovasi-inovasi amat seperti itu. Tapi semakin lama karena tergabung dengan orang-orang yang bagus seperti itu yang juga menginspirasi, jadi aduh saya harus belajar nih, saya harus mencoba hal baru. Jadi saya ikut nulis, ikut-ikutan PKM, ikutan LKTI dan sebagainya. Jadi semakin lama semakin banyak proses yang saya jalani kayak aduh saya harus membuat satu output yang benar-benar nyata, baik yang bermanfaat bagi orang seperti itu. Maka muncul pada saat itu ada satu kata yang menjadi salah satu goal saya dalam hidup sampai sekarang tuh pengen banget itu terjadi, legasi. Peninggalan. Gitu. Kita harus meninggalkan suatu peninggalan yang baik untuk masyarakat, itu kebermanfaatan. Tergantung passion kamu kemana. Ada orang yang suka pengabdian masyarakat. Itu suatu legasi juga kan. Ada satu orang yang suka membuat produk dan itu saya pengen jadi seperti itu. Inovator yang membuat produk-produk yang bermanfaat. Jadi semakin kamu sadar kalau kamu harus bermanfaat, kamu semakin lama semakin jalan-jalan yang kamu tempuh itu adalah kebermanfaatan seperti itu ke orang lain, nggak cuma kamu sendiri. Kalaupun kamu ikut lomba, ya lomba kamu nggak cuma mencari juara. Dari situ kita harus paham bahwa kita punya kelebihan, kita harus manfaatkan itu seperti itu karena setiap orang punya bintangnya sendiri, gitu kan. Setiap orang memiliki bintangnya sendiri. Maka manfaatkanlah, optimalkanlah bintangmu itu. Karena ya setiap orang berbeda. Kalau semua orang sama, siapa yang akan menjadi dokter hewan? Siapa akan menjadi dokter umum? Siapa akan menjadi masyarakatnya? Jadi ya udah oke, ayo kita bergerak untuk memanfaatkan diri kita. Itu menjadi lebih baik untuk memanfaatkan orang lain. Seperti itu sih. Dan untuk Mapres sendiri, outputnya adalah bukan cuma nama, bukan cuma sanjungan orang-orang seperti itu. Karena untuk Mapres sendiri kayak, ya udah kalau kamu udah jadi Mapres, kamu nggak ngapa-ngapain, ya kamu akan percuma. Kamu akan sama dengan mahasiswa lainnya. Ya nggak sih, Silvi? Ada dorongan seperti itu kayak, ya udah kalau saya nggak ngapa-ngapain, ya apa guna ilmu yang saya dapat? Apa guna jabatan ini seperti itu? Wah, luar biasa sekali ya teman-teman semua, sangat menginspirasi dan memotivasi kita semua. Jadi buat yang mau daftar jadi Mapres jangan takut-takut. Ini dengerin wejangan nih dari Kak Bintang dan juga Kak Sylvia. Pokoknya jangan takut, mulai dulu dan jangan insecure. Oke. Wah, nggak kerasa banget ya kita udah ngobrol lama nih sama Kak Sylvia dan juga Kak Bintang. Dengan begitu, usai sudah podcast IMAKA Hikonek episode kedua, Serba-Serbi Mahasiswa Berprestasi. Saya Rara. Dan saya Cika, kami sebagai pembawa acara pamit undur diri. Terima kasih telah mendengarkan dan menonton podcast IMAKA Hikonek. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih Kak Bintang dan Kak Sylvia.